Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Saya Bu Firda Zulfa Variani di sini akan menjelaskan kepada kalian tentang bab 1 mengenai konsep dan teori akuntansi syariah, sistem keuangan syariah. Nah, di sini ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah terkait dengan akad, kontrak atau transaksi. Yang kedua mengenai jenis akad. Yang ketiga rukun dan syarat akad. Yang keempat transaksi ekonomi yang halal dalam Islam. Yang kelima transaksi ekonomi yang dilarang dalam Islam. Yang keenam perkembangan transaksi syariah itu seperti apa, akuntansi dalam Islam, pengertian akuntansi syariah, dan juga perkembangan akuntansi syariah. Oke, kita bahas yang pertama terlebih dahulu ya, mengenai akad, kontrak, atau transaksi. Nah, akad dalam bahasa Arab adalah al-aqad, yang jamaknya al-uqud, berarti ikatan atau mengikat. Menurut terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian atau penyerahan ijab dan penerimaan atau qabul yang dibenarkan oleh syariah yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Dalam definisi lain disebutkan bahwa akad adalah kesepakatan kedua belah pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban hukum, yaitu konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam kesepakatan tersebut. Jadi, dalam transaksi sebuah muamalah sangat penting sekali yang namanya akad ini. Nah, jenis akad itu apa saja ya? Nah, jenis akad itu berdasarkan ada atau tidaknya kompensasi terbagi menjadi dua, yaitu tabaruk dan juga akad tijaroh. Nah, akad tabaruk itu apa? Yaitu perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba, atau biasa disebut dengan non-profit oriented. Kemudian kalau akad tijaroh itu adalah akad yang disebut juga dengan compensational contract, atau akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan atau profit oriented. Jadi kedua akad ini adalah akad yang bertolak belakang ya. Nah, dari sisi kepastiannya, hasil yang diperoleh akad ini terbagi menjadi dua, yaitu natural uncertainty contract dan natural certainty contract. Kemudian kita bahas nih mengenai rukun dan syarat akad, di mana rukun dan syarat akad itu ada yang pertama ada pelaku, yang kedua adalah objek akad, yang ketiga adalah ijab qabul. Jadi dalam hal akad itu harus memenuhi ketiga rukun dan syarat akad ini, di mana pelaku di sini yang dimaksud adalah para pihak yang melakukan akad, baik itu misalkan nih dalam transaksi jual beli ada penjual dan pembeli. Kemudian kalau dalam transaksi mudharabah ada sahibul mal dan mudharib. Kalau dalam transaksi musyarakah ada mitra dalam berakad tersebut. Kemudian kalau dalam transaksi ijarah ada penyewa dan juga ada yang menyewakan dan lain sebagainya. Kemudian syarat syah dari akad ini atau pelaku akad ini diantaranya adalah orang yang merdeka, mukallaf, dan orang yang sehat akalnya. Kemudian yang kedua, rukun dan syarat syah daripada akad ini, yang kedua adalah objek akad, di mana objek akad ini adalah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya suatu transaksi tertentu. Dan terakhir adalah ijab dan qabul, seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya ijab qabul ini adalah kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan keridhaan di antara kedua pelaku tersebut. Kemudian kita bahas nih mengenai transaksi ekonomi yang halal dalam Islam. Nah, apa saja ya? Yang pertama ada jual beli atau biasa disebut juga dengan B. Kemudian yang kedua ada perkongsian atau syirkah. Yang ketiga ada transaksi dengan pemberian kepercayaan, contohnya ada kafalah, ada gadai, ada pemindahan hutang atau hiwalah. Kemudian yang keempat ada hutang piutang atau disebut juga dengan qard. Nah, hutang piutang ini adalah akad atau perjanjian antara pihak yang berhutang atau peminjam dengan pihak yang berpiutang. Sangat sering ya terjadi di sekitar kita. Kemudian yang kelima adalah titipan atau wadiah, di mana titipan ini merupakan transaksi di mana suatu barang yang ditinggalkan oleh pemiliknya untuk dijaga oleh orang lain yang sanggup untuk menjaga barang tersebut. Dan yang keenam adalah transaksi pemberian atau perwakilan atau disebut juga dengan transaksi wakalah. Kemudian dalam ekonomi, khususnya ekonomi Islam juga ada nih transaksi yang dilarang. Di antaranya apa? Yang pertama pastinya adalah transaksi yang mengandung riba. Kemudian adalah transaksi yang ada penipuan di dalamnya.
kemudian ada juga perjudian atau maisir, kemudian ada juga transaksi yang mengandung ketidakpastian. Biasanya ketika transaksi ini disebut juga dengan transaksi maghrib. Apa itu maghrib? Maisir, gharar, dan riba. Kemudian ada juga transaksi yang disebut dengan ihtikar atau penimbunan barang. Ini pun juga dilarang. Kemudian ada juga monopoli, ada juga rekayasa permintaan atau bai'an najasi, ada juga suap, penjualan bersyarat atau ta'alud, kemudian bai al-inah, dan juga jual beli dengan cara talaki rukban. Kesemuanya itu dilarang dalam Islam. Padahal kalau dalam hukum asal muamalah ini sebenarnya semuanya diperbolehkan kecuali ada ketentuan syariat yang melarangnya. Nah, kemudian perkembangan transaksi syariah itu seperti apa? Nah, sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbesar, Indonesia selayaknya menjadi pelopor dan juga kiblat perkembangan keuangan syariah. Kemudian hal ini juga bukan lagi impian yang mustahil karena potensi Indonesia untuk menjadi global player keuangan syariah sangat besar. Di antaranya yang pasti menjadi hal yang bisa diunggulkan yaitu jumlah penduduk muslim terbesar yang ada di dunia itu ada di Indonesia. Kemudian kalau berbicara mengenai akuntansi dalam Islam, sebenarnya sudah tersirat dalam Al-Quran, khususnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 disebutkan bahwasanya kewajiban bagi umat mukmin untuk menulis setiap transaksi yang masih belum tuntas atau not complete or non-cash transaction. Nah, disebut juga dalam ayat tersebut, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Nah, dalam ayat ini jelas sekali nih, tujuan perintah ini adalah untuk menjaga keadilan dan juga kebenaran. Artinya, perintah ini ditekankan pada kepentingan pertanggungjawaban atau accountability agar pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik, dan juga adil. Al-Quran sendiri melindungi kepentingan masyarakat dengan menjaga terciptanya keadilan dan juga kebenaran. Maka tekanan dari akuntansi ini bukanlah pengambilan keputusan saja atau decision making, melainkan adalah pertanggungjawaban atau accountability. Baik, sekian dari saya mengenai overview bab 1 yaitu konsep dan teori akuntansi syariah, sistem keuangan syariah. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.